الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita selalu senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu berusaha dan bersabar diri dalam menjalankan perintah-perintah Allah, berusaha dan bersabar diri dalam menjauhi segala larangan-larangannya. Sebab hanya dengan keimanan dan ketakwaan kelak kita akan ternilai mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ada seorang anak melihat orang tuanya duduk di atas kursi roda dengan tangan bergetar karena terkena penyakit Parkinson. Air liurnya meleleh karena tidak bisa lagi menelan. Dulu lehernya kokoh, kuat berbicara, tapi sekarang suaranya keluar merintih karena usia yang sudah lanjut. Di saat itulah si anak sadar ternyata ayahku dulu yang seorang jenderal bintang 4 hari ini tidak berdaya lagi. Dulu kalau dia berjalan tegap langkahnya kokoh, kalau dia bersuara keras anak buahnya takut menghadapnya. Tapi sekarang dia hanyalah seorang yang tua yang terduduk di atas kursi roda dengan tangan menggeletar dengan air liur meleleh. Ia hanyalah seorang orang tua yang telah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala saat roh sudah keluar dari jasadnya. Foto-foto kenangan di masa mudanya, kesenangan dunia, kecintaannya pada dunia membuatnya lupa akan adanya akhirat. Lalu apa yang akan dibawa menghadap Allah? Maka tak lain bukan adalah Alladzi khalaqal mauta. Dia Allah yang maha menciptakan, Dia Allah yang maha mematikan. Untuk apa dibuatnya ada hidup dan ada kematian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini kita tidak duduk di atas kursi roda. Hari ini kita sehat walafiat, tapi banyak saudara-saudara kita di luar masjid sana yang dalam keadaan sehat walafiat, lebih sehat dari kita. Kenapa tidak bisa bersama dengan kita hari ini? Apakah dia sedang berjihad di jalan Allah? Tapi ternyata ada yang tidak musafir, tidak sibuk, akan tetapi dia sehat walafiat. Kenapa mereka tidak ada bersama kita? Ada satu nikmat besar yang dicabut oleh Allah, nikmat istiqomah iman dan Islam. Oleh sebab itu, hari ini nikmat besar itu ada dalam diri kita. Kita sehat walafiat, kita tidak sedang musafir, tidak sakit, kita sudah dalam keadaan akil dan berakal.
maupun balik, sehat fisik, sehat mental kita. Tapi yang paling besar di antara nikmat itu adalah takut meninggalkan sholat Jumat. Man tarakal Jumat salat samarrah tahawunan. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, tidak ada udur syar'i karena menyepelekan perintah Allah. Taballahu ala qalbi, Allah akan mengunci pintu hatinya, maka hidayah tidak lagi masuk ke dalam telinganya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Saat ini ada saudara-saudara kita yang sedang berbaring di rumah sakit. Sayup-sayup suara adzan dari masjid rumah sakit masuk ke telinganya. Dia menonton di televisi acara live sholat Jumat, tapi saat itu dia hanya mampu terbujur kaku. Ruhnya masih ada dalam jasad. Anaknya tidak bisa berada di samping karena berada di dalam ruang ICU. Dia duduk di dalam, suara terdengar, adzan bersautan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia hanya meneteskan air mata. Kenapa? Kalau dulu waktu sehat sempat beribadah, penyesalannya tidak terlalu banyak. Tapi di saat sehat walafiat tak sempat untuk menempelkan benih ke lantai, tak sempat melangkahkan kaki ke rumah Allah, tak sempat mendengarkan khutbah, maka tak ada duka di atas duka. Air mata yang meleleh tak dapat mengembalikan masa lalu. Dan tarji'al ayyam allati madat, yang lalu tak dapat diulang kembali. Air mata darah meneteskan di pelupuk wajahnya. Yang sakit tak akan sembuh, yang mati tak akan hidup. Penyesalan selalu datang di akhir perbuatan. Di saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Apa kata mereka ketika melihat azab Allah? Rabbana, hai Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar tangisan teriakan mekikat di dalam neraka. Farji'na, kembalikan kami lagi ke dunia ya Allah. Na'mal sholihah, kami ingin beramal soleh. Inna mungkinun, kami akan yakin seyakin-yakinnya. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna, karena dunia tak mungkin utuh semula, karena sudah menjadi sunnah Allah yang lampau tak akan kembali lagi. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Wa qadimna ila ma'amilu min amali. Semua amal kami tunjukkan, kami datangkan, ini amalmu, ini infakmu, ini wakafmu, ini sedekahmu, ini sholawatmu, ini bacaan Qur'anmu, ini zikirmu. Tersenyum mata melihat amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tapi jangan lupa, apakah yang dosa-dosa itu dilupakan begitu saja? Yang buruk pun akan nampak juga. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar ujung rambut, sebesar telapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di dalam samudra yang gelap, akan ditampakkan juga pada hari itu. Yauma tublas sarair, segala rahasia ditunjukkan dan mata akan melihat dengan penglihatan yang nyata. Mulut tidak bisa lagi menjawab al-yauma akmaltu lakum dinakum asbamtu alaikum. Hari itu mulut kami dikunci, karena mulut itu yang dulu pandai mencari-cari alasan bersilat lidah, maka hari itu lidah dikunci oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka kami buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki kita akan bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan, apa yang akan dipersaksikan kaki, bima kanu yaksibun, semua yang pernah dilakukan di masa-masa hidup kita. Berapa atasanmu sanggup menggaji sehingga begitu enteng kau tinggalkan sholatmu? Apa yang dijanjikan istrimu sehingga begitu enteng kau tinggalkan, kau berikan yang haram? Hanya rayuan sesaat, padahal dia pun akan meninggalkanmu sebelum masa tua tiba. Apa yang dijanjikan anak-anakmu? Ayah, kami akan menjagamu di hari tuamu nanti, maka berikan kami yang kami inginkan wahai ayah. Berikan kami rumah yang besar, rumah yang mewah, berikan kami kendaraan yang mewah. Nanti setelah hari tua kami akan menjagamu, kata mereka anak-anaknya. Tapi
setelah kita tua, dosa-dosa begitu banyak terkumpul, mereka pun meninggalkan kita di panti jompo yang penuh dengan kesunyian, hening, sepi, suara cucu tak terdengar menangis, karena mereka pun malu mengakui kita sebagai orang tua. Suapkanlah yang haram ke mulut mereka, berikanlah yang batil ke dalam perut mereka. Itu hanya akan menjadi adab di dunia sebelum hari kiamat tiba. Isma sita fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat kita kelak akan mati. Kita akan menjadi mayat. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hari ini orang boleh tertawa, hari ini orang boleh merasa dunia dia yang punya, tapi sampai masanya yang hijau akan berubah menjadi kuning, yang kuning akan mati, yang mati akan menjadi debu, yang debu akan ditiup angin, hampa tak bermakna. Lalu apa yang akan dibawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Amal baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelak akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Adapun rumah besar dengan berapa semen, dengan berapa besi yang banyak, semua akan menjadi tinggal kenangan. Mereka akan menjual, membagi-baginya. Tanah yang dulu harganya 100.000 per meter, sekarang sudah menjadi 5 juta. Mereka akan bagi-bagi itu sebagai ahli waris. Lalu kita hanya membawa 3 helai kain tipis yang tidak berjahit, dan itu semua menjadi milik orang. Kalau dulu mereka kita didik dengan pendidikan yang baik, di tengah malam mereka bangun meneteskan air matanya, lalu berdoa, Rabbi ufirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seperti tetesan embun di tengah gurun Sahara yang panas, kalau sempat mereka berdoa, Allahumma ufirli dhunubi, maka mengalirlah air yang sejuk ke tenggorokan yang kering. Kalau sempat mereka membeli makanan, diundangnya anak yatim, usapnya kepala, ya Allah terimalah sedekahku ini untuk almarhum ayahku, untuk almarhumah bundaku. Aku tak dapat membalas budi baiknya mereka, ya Allah. Mereka sudah mendahului aku, maka akan mengalirlah itu sebagai pelipur lara di tengah alam barzah sementara kiamat tiba. Tapi kalau mereka hanya dididik dengan dunia saja, mereka dididik dengan kemewahan saja, disumbat mereka dengan materi, tak pernah diingatkan pada kematian. Ketika kita mati, mereka pun juga akan mati perasaan ingatannya. Paling celaka lagi, mereka mengingat kita dengan mengantarkan bunga, mereka hanya mengingat kita dengan pakaian hitam, mereka mengingat kita hanya dengan suara musik, dan itu hanya menjadi penghalang rahmat Allah turun, tidak berkesan sedikit pun. Mereka sedang menyangka kalau dinyanyikan lagu kesenangan akan terobati rindunya, kalau dipajang fotonya, dilingkarkannya karangan bunga, puas rindunya. Padahal hal itu tidak membuat pengaruh apapun kepada kita di alam barzah. Kalau sayang, buatlah sayang yang mengingatkan sesudah mati. Kalau rindu, buatlah kerinduan yang membuat dia akan tetap mengalir sebagai suatu amal sesudah kematian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahumullah. Khutbah yang terakhir adalah mengingatkan kembali kita, mengajak merenung bersama, kita ini mau kemana? Di sini kita di dunia ini untuk apa? Yang kita bawa menghadap Allah itu apa saja? Apakah nama kita? Apakah jabatan kita? Apakah kebesaran kita? Harta melimpah kita? Ikut menghadap Allah? Tidak, ma'asyiral muslimin. Dia akan tinggal menjadi puing-puing kenangan yang akan kita bawa kelak adalah amal-amal soleh saat kita masih ada di dunia. Mari kita berharap kepada Allah, husnudzon kepada Allah, menutup usia kita dengan husnul khotimah. Ketika itulah malaikat datang memanggil, menyambut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, engkau ridho kepada Allah, Allah pun ridho menerima engkau sebagai hambanya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hambaku.
wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Saat itu roh keluar dari badan seperti tetesan air di ujung daun yang lembut menetes. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim innahu ta'ala tawwabur karim.